tidak ada gravitasi, semuanya adalah masalah administrasi, dan saya merasa tidak ada satu kesalahan. Bahkan dulu sebetulnya saya ingin tidak hadir panggilan itu, karena gitu saya merasa bahwa ini kan urusan PT. PT itu kan tunduk pada undang-undang PT. Betul. Tetapi kejaksaan kelihatannya memaksakan saya dianggap menjual aset pemerintah daerah. Padahal di daftar asetnya pemerintah daerah nggak ada aset itu. Aset itu adalah aset perusahaan, aset PT. Sehingga sebetulnya saya merasa tidak melanggar apa-apa, karena pemegang saham di PT itu semua sudah setuju aset tersebut harus dilepas. Ada yang bilang bahwa itu kerugian sampai 900 miliar katanya. Itu gimana sih, Pak? Ya, saya tidak tahulah bagaimana ada sebuah televisi yang terus mempublikasikan saya jadi tersangka karena dianggap merugikan negara 900 miliar. Saya betul-betul tidak paham, tetapi ya bisa saja memang skenarionya seperti itu. Katanya asetnya sebenarnya nggak nyampe 9 miliar, jangan-jangan? Asetnya itu yang satu 17 miliar, yang satu 9 miliar, sekitar itulah. Sekitar itu. Jadi kalau di total mungkin sekitar kurang dari 30 miliar. Tetapi sebetulnya perusahaan daerah Jawa Timur itu yang disebut PT PWU itu sebetulnya kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang semuanya sakit oleh gubernur waktu itu, dikumpulkan menjadi satu, di-merge, didirikanlah sebuah PT namanya PT Pancawira Usaha atau PWU itu. Nah, ketika sudah menjadi PT itulah Gubernur Jawa Timur 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu. Itu 16 tahun lalu? Ya, 16 tahun yang lalu ini minta saya supaya mau membenahi PT PWU ini. Saya bilang kepada Pak Gubernur, Pak, saya ini kan sibuk di Jawa Pos. Nggak apa-apa, tapi yang penting bagaimana bisa Pak Dahlan membantu perusahaan milik Pemda Jawa Timur ini. Tapi bentuknya perusahaan daerah atau PT, Pak? Bentuknya PT. Nah, kalau bentuknya PT berarti kekuasaan tertinggi kan pemegang saham. Atau RUPS. Nah, ketika saya menjadi direktur utama itu, saya tidak terima gaji, saya tidak terima fasilitas apapun, saya betul-betul mengabdi di situ. Tetapi saya malu kalau PT PWU ini tidak maju, karena untuk apa saya pegang tapi tidak maju. Nah, salah satu syarat untuk maju itu harus ada pembenahan aset. Asetnya banyak sekali, tanahnya di mana-mana kecil-kecil, ada yang besar, ada yang kecil, dan banyak tanah ini yang dijaminkan ke bank oleh direksi yang lama. Nah, kemudian kredit itu macet dan bank akan menyita tanah itu. Saya bilang sama bank, jangan disita dulu. Terutama tanah-tanah yang baik ini jangan disita. Kita ganti dulu jaminannya tanah-tanah yang kecil-kecil itu. Setelah itu terserah kalau mau disita. Nah, akhirnya supaya perusahaan ini untung, aset yang mestinya disita bank itu saya selamatkan, jangan disita bank. Kita ganti dengan aset-aset lain yang bagi perusahaan kurang bermanfaat, baru disita oleh bank. Jadi sebetulnya sebagian besar aset yang dibilang saya jual itu, sebetulnya yang terbanyak adalah disita bank. Karena kredit macet zaman dulu. Ya. Kemudian ada dua memang yang tidak disita bank, yaitu aset di Kediri sama di Tulungagung. Itu sengaja kita lepas. Kalau yang Kediri itu karena HGB-nya mati. Yang di Tulungagung itu karena dia pabrik keramik, yang pabrik itu tiap tahun rugi. Dan pemerintah daerah sudah melarang ada pabrik di dalam kota. Sehingga dua aset ini kita lepas. Uangnya untuk apa? Uangnya saya bilang jangan dipakai apapun, uang yang hasil penjualan aset ini. Nah, untuk apa? Harus diberikan aset lagi. Nah, sehingga uang dari penjualan aset di Kediri dan di Tulungagung yang katanya saya selewengkan itu, uangnya itu justru tidak boleh dipakai apapun oleh siapapun, karena dipakai untuk membeli aset di Surabaya. Yang aset yang kita beli itu luar biasa bagusnya. Itu perusahaan punya tanah 12 hektar di Karangpilang namanya, di Surabaya. Tapi tanah ini tidak bisa dimanfaatkan karena di tengah-tengah tanah 12 hektar itu ada tanahnya orang. Ada 2 hektar, ada 1 hektar, ada 2 hektar. Nah, tanah-tanah yang mengganjal ini yang kita beli dari hasil penjualan yang Kediri dan Tulungagung. Dengan demikian, tanah yang 12 hektar itu sekarang menjadi 16 hektar. Letaknya di Surabaya, di sebelahnya itu sekarang ada jalan tol, sehingga
kita melepas aset yang di Kediri dan Tulungagung yang seperti itu untuk dibelikan aset di sebelah jalan tol di kota Surabaya. Alangkah ini bagusnya. Dibandingkan nilainya Pak, bagaimana? Ayo, bumi langit. Oke. Bumi langit. Ini perusahaan kalau maju harus seperti itu. Oke. Ini namanya kiat bisnis yang menurut saya harus mendapat penghargaan, tapi malah jadi tersangka. Dan tapi ini kasusnya udah tahun lalu Pak ya? 14 tahun yang 14 tahun lalu. Tapi saya menjadi dirutnya 16 tahun yang lalu. Oh gitu ya? Jadi karena itu kalau semua orang merasa heran, mengapa ini urusan 14 tahun yang lalu, sekarang dipersoalkan lagi, itu pun sebetulnya bukan aset pemerintah daerah, tetapi ini aset perusahaan. Itu pun sebetulnya uangnya tidak dipakai oleh siapa-siapa, tetapi untuk membeli aset yang lebih bagus, istilah pengusaha properti dibilang menjual tulang untuk membeli daging. Nah, ini sebetulnya yang saya lakukan. Tapi kalau gitu Pak, yang dituduhkan apa sebenarnya? Ya, itulah yang semua orang bingung. Saya juga bingung, Pak Gubernur yang waktu itu juga bingung, masyarakat juga bingung, terutama orang Jawa Timur juga bingung. Kalau saya misalnya ingin mengambil uang itu, saya gaji saja tidak menerima, fasilitas apapun tidak terima, saya pergi kemana-mana dengan biaya sendiri. Jadi memang kalau orang bingung ya, saya juga bingung. Jadi memang ini Pak ya, jadi memang kalaupun sekarang dibandingkan nilai yang perusahaan yang lama, aset yang lama dengan aset yang baru ini itu jauh sekali. Iya, bumi langit. Bumi langit. Jadi semua pengusaha properti akan berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak ini target siapa? Tapi Pak, sebentar kita akan sambung tahap ini. Pemirsa, kami kembali yang setelah yang satu ini. Jadi sebenarnya Bapak target siapa gitu? Banyak orang tanya seperti itu. Saya ini sampai bingung, Pak Dahlan ini ditarget oleh siapa sih? Target oleh siapa sih? Bapak kan pendukung Jokowi dulu loh. Iyalah. Sebetulnya waktu itu kan saya ikut konvensi Partai Demokrat. Itu pun karena sebetulnya diminta oleh Pak SBY. Saya sebetulnya tidak berminat di situ. Dan waktu konvensi itu saya dengar saya sebetulnya pemenangnya meskipun tidak pernah diumumkan. Semua publik tahu Pak siapa pemenangnya hari itu. Dan waktu itu karena pemilihan presiden ini sudah sampai pada tingkat kritis, maka saya harus memilih siapa, dan waktu itu memang saya ngeblok Pak Jokowi. Jadi sebetulnya kalau sekarang ada orang mengatakan apakah Pak Jokowi yang mentarget, saya pikir tidaklah, karena beliau kan tahu bagaimana peran saya waktu itu, dan ini kan urusan kecil sekali, masa presiden ngurusi begini-begini. Nah kemudian tapi kan kok semua orang ini nggak mungkin lah Pak Dahlan melakukan korupsi itu. Gaji saja nggak ngambil, masa korupsi. Dan yang dikorupsi berapa sih? Dan ini kan peristiwa sudah lama sekali. Ya saya karena pertanyaan begitu banyak, saya ini target siapa? Saya mikir saya ditarget oleh siapa ya? Nah kemudian kok banyak orang mengatakan ditarget oleh si A, ditarget oleh si B. Ya saya bilang aja memang yang lagi berkuasa ini yang menarget saya. Dan yang lagi berkuasa kan bukan berarti harus presiden. Tapi ya atau Bapak punya lawan politik kali Pak, atau gimana? Atau lawan bisnis kali, atau gimana nih? Banyak orang mengatakan begitu, tetapi saya sendiri kan nggak merasa punya lawan politik karena saya bukan orang politik. Saya tidak punya partai, saya juga tidak punya keinginan yang macam-macam di politik. Kalau bisnis saya ini kan tidak banyak persinggungan dengan orang. Mau ambil ya ambil saja, semana itu ayo ambil aja, kendalikan itu wartawan kalau bisa. Kan juga tidak gampang. Jadi saya merasa ya ini nasib saya saja lagi begini. Dan saya dengar tidak hanya saya yang punya nasib seperti ini. Saya dengar juga beberapa teman mengeluh kepada saya bahwa Pak Dahlan nggak sendirian, kita juga senasib katanya. Loh, kalau begitu banyak orang yang merasa senasib dengan saya, terus hukum di Indonesia ini bagaimana? Ya begitu. Ini pertanyaan besar yang harus kita pikirkan bersama. Apakah di zaman seperti ini, di tahun 2016 ini, di zaman Pak Jokowi ini, hukum masih seperti itu? Ini pertanyaan besar dan harus dijawab karena kita semua sudah terlanjur percaya bahwa negara ini negara hukum. Kita semua sudah terlanjur percaya bahwa
pemerintahan yang baru ini akan menegakkan hukum, tetapi kalau saya bernasib seperti ini dan beberapa teman saya ternyata juga Seperti mengatakan hal yang sama, berarti ini bukan masalah satu orang, ini masalah banyak orang berkaitan dengan penegakan hukum dan berkaitan dengan bagaimana nasib hukum di negara hukum kita. Apakah ini Pak, apakah mungkin karena ini Pak Jokowi dulu ketika membangun sebuah koalisi ini, di sini juga ada kelemahan-kelemahan dalam pembangunan koalisi gitu, sehingga ada kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang tertentu yang memanfaatkan itu, atau bagaimana? Saya juga mendengar cerita seperti itu. Saya juga diceritai orang, atau ada orang bilang, Pak, kita ini juga harus kasihan kepada presiden kita, kita ini harus simpati kepada presiden kita, karena tekanan dari sana, tekanan dari sini, tekanan dari yang merasa di atasnya presiden, dan seterusnya. Ya, saya percaya bahwa apapun kan kendali di tangan presiden, dan apapun rakyat kan sudah terlanjur mempercayakan nasibnya kepada presiden. Ya, kita serahkanlah kepada presiden. Yang penting kita sudah menyampaikan bahwa hukum masih seperti ini, dan ini bukan pekerjaan yang ringan dan perlu kita bantu semuanya, termasuk kalau saya hari ini bersedia diwawancara Pak Sinulinga, itu antara lain juga biarlah presiden juga tahu bahwa tidak hanya saya yang nasibnya seperti ini, tapi juga banyak orang lain yang mengatakan hal yang sama. Oke. Nah, tapi Pak gini, apakah di antara koalisi ini ada yang musuh Bapak, mungkin secara pribadi atau politik atau kembali lagi mungkin bisnis atau apa gitu? Ya, siapa ya? Saya merasa tidak punya musuh, tapi kan mungkin saya GR. Ya, siapa tahu ternyata ada yang merasa memusuhi saya, atau kok ini teman-teman bilang apa enggak si A Pak, apa enggak si B. Ya, saya enggak usah mikir itulah. Saya menjalani aja ketentuan ini, ketentuan nasib ini, bahwa orang yang dulu seperti saya niatkan mengabdi dengan sepenuhnya, kok berakhir seperti ini. Dan mudah-mudahan juga orang bilang Gusti Allah ora sari, Tuhan tidak tidur, dan mudah-mudahan betul-betul itu harapan kita semua. Nah, jadi gini Pak, jadi terkait juga dengan yang tadi, Bapak apakah dulu kan sudah mendukung Jokowi ya, kan? Bapak nggak minta bergen sesuatu dengan Pak Jokowi atau apa gitu? Saya tidak pernah meminta apapun kepada Pak Jokowi. Jadi setelah saya mendeklarasikan dukungan itu, dan saya bekerja keras untuk memenangkan Pak Jokowi, saya ketemu terakhir beliau itu setelah Pilpres beberapa hari. Jadi setelah deklarasi di Sentul itu ketemu Pak Jokowi. Setelah itu hanya ketemu sekali lagi waktu beliau ke kantor Jawa Pos di Surabaya, khusus untuk mengucapkan terima kasih Pak Dahlan, bahwa pada detik-detik terakhir Pak Dahlan membantu saya, dan bantuannya sangat berarti karena Jawa Timur menang, karena kami ini kalah di Jawa Barat, kami menang di Jawa Tengah. Kalau sampai Jawa Timur kami juga kalah, maka mungkin kami kalah. Dan waktu itu Pak Jokowi mengatakan terima kasih, dan saya juga, itu kewajiban saya Pak. Dan saya tidak bicara apapun, tidak bicara tentang saya akan bagaimana, saya akan ditempatkan di mana, saya akan mendapat apa, sama sekali tidak. Dan itulah pertemuan saya terakhir dengan Pak Jokowi. Baru belakangan ini, kemarin saya bukan ketemu, melihat beliau lagi di Shanghai waktu beliau berkunjung ke Shanghai. Jadi kalau yang disebut pertemuan justru pada saat setelah beliau terpilih, tetapi belum pembentukan kabinet. Waktu itu masih baru beberapa hari terpilih, dan saya respect juga bahwa beliau berarti orang yang tahu bahwa tahu terima kasih, bahwa begitu terpilih langsung ke Surabaya menemui saya mengucapkan terima kasih. Tetapi saya juga berharap waktu itu beliau tahu bahwa saya tidak minta apapun, saya tidak bargain apapun. Kenapa saya tidak minta apapun? Karena saya tahu
Pak SBY juga pernah cerita bahwa menyusun kabinet itu sulit ya, bukan main. Harus menjaga keseimbangan sini, keseimbangan sana, daerah sini, daerah sana, agama ini, agama itu, suku yang begini, suku yang begitu. Sehingga saya tahu bahwa pekerjaan presiden itu luar biasa beratnya. Karena itu saya bertekad untuk tidak ngerepoti beliau. Karena itu saya tidak pernah bicara apapun mengenai apa balasan terhadap peranan saya waktu itu, dan bagi saya juga tabu bicara seperti itu. Tapi Pak Jokowi sadar Pak ya, bahwa Bapak itu, posisi Bapak ketika mendukung beliau yaitu di Jawa Timur itu punya pengaruh besar terhadap kemenangan beliau. Dari kunjungan beliau mengucapkan terima kasih kepada saya waktu itu, mestinya beliau memikirkan itu, dan saya juga sebagai orang Jawa, saya merasa dihargai bahwa, Pak Jokowi hebat ya, dia masih ingat dan khusus datang ke Surabaya untuk ini. Jadi saya anggap beliau cukup menghargai siapa saja yang membantu beliau waktu itu. Nah, mungkin salah saya ya. Mungkin orang harusnya dekat-dekat beliau. Harusnya menjilat-jilat sedikit. Harusnya terus mepet-mepet. Nah, saya nggak bisa seperti itu. Karena dulu saya jadi menteri waktu zaman Pak SBY. Saya sama sekali tidak mengira akan dijadikan menteri. Saya tidak pernah minta-minta. Saya tidak pernah dekat-dekat ke Pak SBY. Bahkan saya ini kan tergolong yang mungkin dianggap beliau agak nakal. Tetapi toh beliau juga mengangkat saya jadi menteri tanpa apalagi membayar. Merasa mendekat pun tidak. Nah ini Pak, kan Pak Jokowi tadi Bapak bilang bahwa sadar dengan peran Bapak ketika terakhir mendukung Pak Jokowi. Nah ini tiba-tiba Pak Jokowi sekarang membuka lagi, akan mengambil laporan BPK mengenai 10.000 watt di pengadaan listrik itu ya. Nah itu kira-kira bagaimana Pak? Nanti kita akan Pak Dahlan. Tadi kita bicara mengenai ini kan tiba-tiba Pak Jokowi bilang bahwa dia akan membuka kembali dan menyerahkan hasil dari pemeriksaan BPK tentang 10.000 megawatt. Ini banyak orang berpikir bahwa ini mengarahnya ke Pak Dahlan dan ke Pak SBY. Ini gimana kira-kira Pak? Saya mendengar itu, tapi saya merasa tidak sedang diincar itu karena rasanya tidak ada yang terkait dengan saya. Dulu banyak proyek-proyek listrik yang mangkrak istilahnya itu sebetulnya proyek 10.000 megawatt. Nah pada zaman itu saya belum jadi dirut PLN. Memang waktu itu banyak proyek yang belum selesai, sayalah yang berusaha menyelesaikan. Ada yang selesai, tapi ada juga yang tidak. Jadi bukan saya yang menyebabkan mangkrak. Memang itu sudah mangkrak. Memang ada beberapa lagi yang pada zaman saya dimulai dan juga belum selesai, tapi itu kecil-kecil dalam pengertian bukan wewenang saya. Semua itu dikerjakan oleh para manajer PLN di daerah-daerah. Jadi tidak bersinggungan dengan saya. Jadi yang besar-besar itu sebelum saya, yang kecil-kecil ketika zaman saya itu juga bukan wilayah saya, karena itu wilayahnya para general manager di daerah-daerah. Merekalah yang melakukan tender, merekalah yang menyatakan pemenangnya siapa, dan merekalah yang harus mengontrol kapan selesai dan kapan tidak selesai. Bahwa akhirnya banyak yang tidak selesai, saya melihat bahwa sistem tender ini memang mempunyai peran yang besar untuk proyek-proyek yang tidak terlaksana itu. Karena waktu tender itu mereka banting-bantingan harga. Dan teman-teman di daerah-daerah itu tidak berani memilih yang harganya tidak paling murah. Harus memilih yang paling murah. Karena kalau tidak nanti jadi masalah. Sebetulnya mungkin ada juga keraguan bahwa ini nanti kok murah sekali ya dia nawar. Nanti bisa jadi nggak ini? Begitu. Sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kalau nggak memenangkan dia juga risiko. Jangan-jangan nanti diadukan ke kejaksaan dan seterusnya, bisa jadi masalah. Karena itu setelah pemenang-pemenang itu oleh teman-teman di daerah-daerah itu dipilih, inilah pemenangnya, penawar yang terendah, maka para pemenang itu tentu akan kesulitan mencari kredit ke bank. Karena bank tahu menghitung kalau dia menang tender dengan harga sekian, itu cukup gak untuk mengembalikan utang. Nah disitulah persoalannya,
banyak pengusaha yang kemudian tidak mampu cari pinjaman ke bank karena banknya merasa tidak visible, kemudian mereka tidak mengerjakan. Nah, saya kira sebagian besar karena itu, bukan karena korupsi. Lalu ini yang di bawah-bawah, yang kecil-kecil tadi. Tapi kalau yang 10 megawatt, 10.000 megawatt yang dulu saya tidak tahu ada korupsi atau tidak di dalam, karena waktu saya jadi dirut PLN, yang penting saya menyelesaikan ini. Bahwa kemudian ada 1-2 yang tidak selesai, tapi kan mangkraknya memang sudah lama. Betul. Itu Pak SBY bagaimana Pak posisinya itu? Saya kira beliau kan saya kira nggak tahu lah. Ini kan urusan teknis banget ya. Oke. Nah ini Pak mengenai listrik, saya jadi teringat nih mengenai inovasi listrik yang dilakukan oleh kawan-kawan seperti Dasep dan kawan-kawan. Dan dulu itu Dasep teman Anda ya? Teman saya Pak, teman ITB kami Pak, alumni itu. Nah itu kami merasakan ada gairah besar di kawan-kawan ketika Pak Dahlan itu mulai memberikan ruang kepada kawan-kawan itu untuk mengembangkan namanya mobil listrik. Yang dulu itu begitu seperti haram bagi kawan-kawan itu terbuka. Dan ada harapan besar ini Indonesia bakal bisa maju nih untuk mengembangkan inovasi-inovasi. Nah ini prosesnya, tapi kemarin akhirnya Pak Dasep juga jadi saya prihatin sekali itu. Tetapi ide ini tidak akan mati. Saya baru saja terima undangan untuk pergi ke Bandung karena teman-teman mahasiswa se-Indonesia lagi berlomba di Bandung masalah mobil listrik ini hari Sabtu depan. Tetapi ya saya tidak mungkin bisa hadir. Tapi mereka sebetulnya sangat berharap kami hadir. Mereka mengirim SMS ke saya, Pak Dahlan boleh dihambat, Pak Dahlan boleh dipersoalkan, tetapi ide Pak Dahlan mengenai mobil listrik ini tidak akan ada yang bisa membunuh. Mereka bilang begitu, dan mereka terus bergairah untuk berkarya di bidang itu. Ya saya menyesal sekali hari Sabtu ini tidak bisa hadir di Bandung karena saya tahanan kota, akhirnya tidak bisa keluar dari Surabaya. Tetapi saya terus berdoa agar teman-teman ini terus mengembangkan mobil listrik, karena apapun minyak ini masa depannya kan suram. Semuanya harus beralih ke listrik. Mobil listrik ini tidak mati. Bahwa terhambat ya. Betul. Bahwa mungkin nanti Indonesia akan kembali menjadi konsumen mobil listrik, mungkin iya. Tetapi ide itu sendiri tidak mati. Nah ini Pak, ada satu lagi yang juga menjadi tanda tanya, karena ini juga terungkap mengenai itu loh, mengenai pencetakan sawah itu loh Pak, yang sering katanya juga itu juga Bapak juga ini ya dikatakan ada sangkut paut di sana. Itu bagaimana Pak? Tapi kita akan bahas nanti setelah yang satu ini Pak. Pemirsa, kami kembali lagi yang setelah yang satu ini. Nah, Bapak bisa cerita nggak? Ya, waktu itu kita semua tahu, masyarakat juga terus mempersoalkan bahwa setiap tahun sawah kita ini berkurang. Ada yang untuk real estate, ada yang untuk industri. Sawah kita itu tiap tahun berkurang ratusan ribu hektar. Nah, kemudian produksi pangan kita terancam. Kemudian Kementerian Pertanian atau pemerintah lah, itu ada program pencetakan sawah baru. Nah, BUMN juga diminta untuk berpartisipasi di situ. Karena BUMN ini kan memiliki BUMN di bidang pangan. Karena itu kami juga membantu bagaimana cara mencetak sawah baru supaya sawah-sawah yang hilang itu tergantikan. Tentu kami menerima usulan dari bawah di mana saja lokasi yang baik untuk itu. Ada pilihan Kalimantan Timur, ada pilihan Sanggau. Tetapi terakhir saya menyetujui pilihan Ketapang Kalimantan Barat. Jadi itu bukan usulan saya. Saya hanya menyetujui karena memang menurut usulan ini yang terbaik. Nah, kemudian saya minta supaya yang mengerjakan ini semua BUMN, agar tidak ada sangkaan bahwa kita ini memperkaya orang lain dalam pengertian swasta mana begitu. Karena itu pelaksananya kita tunjuk Sang Hyang Sri, karena memang itu BUMN di bidang pangan. Tetapi yang mengerjakan sawahnya, membuat paritnya, semua BUMN, agar ini berlangsung apa yang disebut sinergi BUMN. Karena kekuatan BUMN ini kalau disatukan luar biasa hebatnya. Dan
tentu mencetak sawah baru itu tidak mudah. Menurut hasil penelitian itu tahun keempat baru akan bisa menghasilkan yang cukup baik. Nah, tetapi pada tahun kedua ini proyek ini sudah dihentikan karena saya memang hanya sempat 2 tahun. Nah, sehingga kalau sawah ini kemudian tidak menghasilkan seperti yang diharapkan ya, karena proyek ini dihentikan. Kemudian apakah sawah ini fiktif seperti yang disiarkan, sawah fiktif? Ya sama, nggak mungkin lah sawah ini fiktif karena kita membebaskan atau kerjasama sama petani di sana, cut and fill atau mengolah tanahnya itu saja sudah sampai ribuan hektar. Masa itu dibilang fiktif? Jadi ketika ada media yang menulis ini proyek sawah fiktif, itu saya agak tersiksa sebetulnya, tapi ya sudahlah. Kemudian bahwa tahun pertama tidak begitu berhasil, ya namanya sawah baru, hutan yang dijadikan sawah, bukan sawah tanah di Jawa yang semuanya ada irigasinya, di sana kan pasang surut. Nah, tapi harapan saya sebetulnya waktu itu tahun pertama memang kurang berhasil, tetapi kita bisa belajar banyak sekali. Bagaimana sistem pengairan pasang surut, bagaimana harus menaikkan pH tanah, bagaimana harus mengatur lalu lintas air, bagaimana benih yang cocok. Sebetulnya banyak sekali pelajari yang bisa dipelajari di situ untuk kemudian nanti diperbaiki di tahun kedua. Mungkin tahun kedua pun masih akan banyak kesalahan, diperbaiki lagi tahun ketiga dan seterusnya begitu. Tetapi ya masa jabatan saya berakhir, habis, dan saya tidak bisa memantau lagi, harus mengambil lagi tanggung jawab itu. Seandainya bisa sih saya jadi menteri terus dan itu akan saya teruskan begitu. Tetapi kan tidak boleh begitu karena masa jabatan itu ada batasnya dan pencetakan sawah baru itu memang sangat tidak cukup waktu. Tapi tanahnya ada ribuan hektar. Kemudian sudah dicoba ditanami sampai sekian ratus hektar. Jadi bukan fiktif seperti yang disangkakan itu. Ini kabarnya Bapak kemarin setelah selesai jadi menteri, Bapak juga tidak lagi tinggal di Indonesia kabarnya. Ya, waktu itu begini, setelah saya tidak jadi menteri dan saya juga tidak mau merepotkan Pak Jokowi, saya tidak minta apapun ke beliau. Kemudian saya berpikir, saya kemana ya? Apakah saya pulang ke Surabaya? Atau saya mencari kesibukan lain. Akhirnya saya putuskan saya tidak pulang ke Surabaya. Kenapa? Karena selama saya terjun di pemerintahan, Jawa Pos sudah saya serahkan kepada anak saya, kepada anak-anak muda di Surabaya. Kalau saya tidak jadi menteri kemudian pulang ke Surabaya, mungkin saya akan mengganggu anak-anak muda ini. Karena itu lebih baik saya cari kesibukan lain. Tapi kesibukan apa ya? Saya ingin sekaligus menghindari masalah-masalah politik. Saya tidak mau dengar-dengar masalah politik itu seperti apa. Akhirnya saya memilih lebih banyak di Amerika waktu itu. Tetapi ternyata saya dipanggili terus oleh kejaksaan sehingga saya harus pulang dan akhirnya malah ditahan. Dan ini Pak, kabarnya Bapak akan melakukan perlawanan di pra-peradilan atau bagaimana nih? Iya, kalau saya sih sebenarnya sudah ngomong ke teman-teman karena saya ini lagi diincar. Dulu sudah menang pra-peradilan di Jakarta, ternyata dikenakan kasus baru, tidak ketemu, dicarikan kasus yang sangat lama. Kemudian sekarang terkena kasus yang 16 tahun yang lalu. Kemudian teman-teman minta pra peradilan, saya bilang saya jalani aja lah, saya di penjara karena nanti menang lagi juga diperkarakan lagi. Sudahlah, kalau memang maksud yang menarget saya itu saya harus di penjara, bagaimana kalau saya jalani saja dengan ikhlas, saya di penjara, toh saya udah tua dan seterusnya. Tapi teman-teman nggak boleh begitu. Padalan harus tetap tegar dan ini harus dilawan melalui pra peradilan. Nah, minggu lalu sudah dimasukkan pra peradilan itu, sudah mulai dibuka sidangnya, tapi kejaksaan tidak hadir. Kemudian hari Kamis minggu ini besok, itu akan ada sidang kedua. Saya tidak tahu kejaksaan akan hadir atau tidak, sehingga saya mohon doa itu mudah-mudahan kali ini pra peradilannya juga bisa mendapatkan keberhasilan yang baik. Jadi ini Pak ya, proses-proses ini akan Bapak lalui aja ya dengan atau ada yang akan melawan ini gimana gitu? Memang saya sendiri sikap saya seperti itu, tetapi saya tahu bahwa
banyak sekali tekanan dari masyarakat. Saya menerima dukungan dari masyarakat yang luar biasa, dari Jawa Barat, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Bahkan rumah ini terus didatangi tamu, kepala-kepala suku dari Wamena itu datang, kemarin dari NTB, dari NTT banyak sekali datang di sini. Kalangan Tionghoa, kalangan Konghucu, ada dari Romo Katolik, ada teman-teman dari gereja Protestan, banyak datang ke sini memberikan dukungan. Saya merasa terharu dan saya tidak tahu harus mengucapkan terima kasih bagaimana kepada beliau-beliau itu yang melalui Pak Sinulinga saya mengucapkan terima kasih atas dukungan itu. Saya terima kasih bahwa mereka percaya bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan itu. Iya Pak, kan gini Pak, masalahnya Bapak itu kan banyak pendukung dulu sampai Bapak maju ke mana? Maju ke ini ya, Demokrat. Ya, Konvensi Demokrat itu kan adalah sebuah proses untuk maju ke sebagai kepala pemerintahan, kepala negara di Indonesia ini. Dan itu kan akhirnya membuat Bapak banyak pendukung di Indonesia gitu loh. Jadi kan sebenarnya kehilangan juga Bapak kalau Bapak tiba-tiba harus hilang dari kondisi politik Indonesia gitu. Tapi saya tahu bahwa politik itu seperti itu, dan kita juga harus fair, harus memberi kesempatan kepada Pak Jokowi sebagai presiden baru waktu itu untuk bekerja sepenuh-penuhnya, jangan diganggu. Dan saya menyampaikan kepada teman-teman yang katanya mendukung saya itu harus beri kesempatan kepada Pak Jokowi untuk membuktikan apa yang beliau janjikan, untuk bekerja dengan tenang, jangan banyak diganggu, sehingga lebih baik kalau saya banyak di luar negeri, saya sekolah di sana dan mendalami beberapa ilmu yang sangat berguna untuk Indonesia ke depan di banyak bidang ekonomi, sehingga lebih baik saya mengambil sikap seperti itu. Oke. Ya. Jadi Pak, ke depan ini kira-kira Bapak kesana arahnya atau kemana? Saya kira sih kita berdoa ya bahwa Bapak lepas dari ini semua dan kita nanti konsentrasi saya sekarang melayani kejaksaan. Apa yang diinginkan oleh kejaksaan saya jalani, dan akhirnya seperti apa saya mohon doa restu pada Pak Sinulinga, para pemirsa dan pada teman-teman semuanya. Itu Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak Dahlan. Saya terima kasih.